Kelompok Houthi Yaman mengeluarkan peringatan baru pada kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah. Peringatan ini dilakukan setelah serangan drone Houthi berhasil menghancurkan kapal perang Amerika Serikat. Houthi Yaman mengeluarkan peringatan terbaru dan membuka pertempuran baru dengan Amerika Serikat tiada henti. Houthi mengatakan pertempuran dengan Amerika Serikat sudah dimulai sejak kelompok Yaman ini menyerang kapal perang Amerika Serikat dengan drone mereka pada Minggu 7 Januari. Presiden Dewan Politik Tertinggi Houthi menegaskan niat Amerika Serikat membantu Israel akan dibalas dengan dukungan penuh Houthi Yaman membantu Gaza. Amerika Serikat dalam keterangannya juga membenarkan bahwa Houthi meluncurkan drone ke kapal perang USS Labuan. Amerika Serikat mengklaim menembak jatuh drone tersebut, namun Houthi belum mengonfirmasi klaim dari Amerika Serikat ini. Sejauh ini Houthi Yaman diketahui sudah melayangkan 25 serangan pada kapal dagang yang berlayar di Laut Merah dan Teluk Aden. Houthi sebelumnya telah mengancam akan menghancurkan seluruh kapal yang berkaitan dengan Israel. Desakan ini sebagai upaya agar Israel menghentikan aksi tak manusiawinya ke jalur Gaza. Rudal Kornet EM Hezbollah mampu melenyapkan pangkalan udara Meron milik Israel. Keberhasilan rudal Kornet EM ini lantaran sistem Iron Dome tak dirancang untuk bisa menghadapi ancaman rudal Hezbollah ini. Kegagalan Iron Dome dengan terpaksa harus diakui oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Kerugian telak juga dialami oleh pasukan Israel karena hancurnya pangkalan udara Meron ini. Dalam sebuah video, pasukan Hezbollah membagikan bagaimana detik-detik pangkalan Meron disasar sejumlah peluru kendali anti-tank Kornet EM. Pangkalan Meron adalah salah satu pusat paling strategis bagi pasukan Israel, sekaligus pusat komando militer dan intelijen utama di front utara. Terletak di puncak Gunung Jarmak, puncak tertinggi di Palestina yang diduduki. Pangkalan ini berjarak sekitar 8 km dari perbatasan Lebanon. Pangkalan Meron adalah satu-satunya fasilitas yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengendalikan operasi udara menuju Suriah, Lebanon, Turki, dan juga Siprus, serta bagian utara cekungan laut Mediterania Timur. Rudal Kornet EM ini mampu menghancurkan seluruh titik yang dibidiknya. Salah satu hal yang paling ditakuti dari rudal anti-tank Kornet adalah jarak jangkauan efektifnya yang cukup jauh. Rudal Kornet terbaru dapat menghancurkan tank secara telak hingga jarak 10 km. Hal ini dikarenakan rudal tersebut menggunakan tenaga pendorong roket solid yang membuat rudal dengan panjang 1.200 mm tersebut mampu terbang hingga jarak yang cukup jauh. Selain itu, hulu ledak rudal Kornet juga mampu membawa bahan peledak hingga berat 4,7 kg. Pasukan Israel semakin ketakutan setelah mendapati fakta bahwa pasukan Hamas terbukti mengembangkan rudal jelajah canggih dengan bantuan Iran. Hal ini disampaikan langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF dalam keterangan terbarunya pada Senin 8 Januari 2024. Bukti ini ditemukan pasukan elit Israel selama penggerebekan di daerah Daraj dan juga Tufah di kota Gaza. IDF juga membagikan video saat tentara Israel memeriksa gudang senjata dan mendapati perlengkapan Hamas berbahasa Ibrani. Video ini juga menunjukkan bagaimana lokasi produksi senjata Hamas yang dibantu Iran berada di terowongan bawah tanah sepanjang 100 meter di wilayah Daraj dan juga Tufah. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan banyak kerangka militer Hamas di jalur Gaza yang dibongkar oleh Israel. Israel juga mengatakan Hamas bekerja tanpa komandan. Meski begitu, nyatanya Hamas tetap mampu menguasai pertarungan dan menghabisi banyak militan Israel. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Brigade Jenin berhasil menjebak tentara Israel yang membuat kesalahan fatal. Hal ini bermula ketika militan Israel di tepi barat meremehkan kesiapan tempur Brigade Jenin. Brigade Jenin berafiliasi dengan Brigade Al-Quds, yakni sayap bersenjata Gerakan Perlawanan Jihad Palestina. Dalam pernyataan terbarunya pada Minggu 7 Januari, pasukan Jenin berhasil menjebak kendaraan pendudukan yang menyerang kamp Jenin. Dalam penyergapan, pasukan Jenin meledakkan bahan peledak secara berturut yang juga diikuti dengan tembakan langsung. Operasi Brigade Jenin ini menyebabkan cedera sejumlah pasukan Israel. Brigade Jenin juga menegaskan bahwa penyergapan ini memakan tentara dan juga memaksanya
untuk minta bala bantuan dan menyerukan pesawat tempur hingga pesawat pengintai harus diterjunkan, Brigadir Jenin mengungkapkan Israel telah melakukan kesalahan fatal dalam mempelajari Brigadir Jenin karena terlalu menyepelekan. Balasan dari Brigadir Jenin ini, seusai pasukan Israel mencoba melakukan serangan dengan pesawat tak berawak pada Minggu 7 Januari pagi, tentara Israel juga menyerbu kota Jenin di kamp pengungsiannya pada tengah malam dengan helikopter menembakkan senapan mesin berat ke rumah warga dan juga sejumlah warga sipil di kamp pengungsi Jenin. Pasukan Israel mengakui kehebatan drone tempur milik Iran yang juga mampu menjadi mata-mata mematikan. Rezim Zionis mengakui bahwa mencegat drone Iran butuh biaya yang sangat mahal. Media Yediot Ahronot melaporkan setelah bertahun-tahun lamanya Republik Islam Iran memiliki drone dengan kemampuan yang sangat tinggi. Zionis menjelaskan bahwa drone Iran dan sekutunya ini tergolong murah namun punya kemampuan destruksi yang sangat tinggi. Drone Iran tersebut juga tak bisa dicegah dengan sembarangan karena biaya pencegatan sangat mahal. Menurut Yediot Ahronot, Iran dan sekutu-sekutunya memiliki berbagai jenis drone jarak pendek dan juga jarak panjang dalam berbagai level. Beberapa dari drone itu digunakan untuk mata-mata dan sebagian lain adalah drone kamikaze berhulu ledak. Selain itu, Republik Islam Iran juga tengah sibuk melakukan rekayasa mundur drone-drone Amerika Serikat yang telah jatuh ke negaranya. Di antara semua drone tersebut yang paling terkenal adalah Shahed 136 dengan bobot sekitar 200 kg. Iran juga memamerkan drone baru bernama Muhajir 10. Drone Muhajir 10 ini memiliki kemampuan untuk terbang tanpa henti selama 24 jam di ketinggian sekitar 6,4 km hingga jarak 1931 km. Sementara itu, Hizbullah Lebanon juga memiliki drone-drone dalam berbagai ukuran yang digunakan untuk melakukan operasi mata-mata dan menyerang target. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.